Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Puji Dwi Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan memaparkan tugas aksi nyata modul 14. Wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif calon program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kasimbar, langsung kepada teman-teman guru yang sempat hadir meluangkan waktu di tempat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kasimbar menyampaikan sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif program calon guru penggerak Angkatan 9. Untuk itu kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman guru penggerak angkatan 9 yang ada di samping kiri kanan saya ini. Yang saya hormati teman-teman guru Kasimbar yang sempat hadir di kegiatan diseminasi positif program kegiatan calon guru penggerak SMA Kasimbar Angkatan 9. Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah ilmu atau saling mengisi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Alhamdulillah, SMA 2 Kasimbar ini sudah ada 1 orang kita punya guru penggerak resmi dan 2 orang calon guru penggerak. Insya Allah akan lulus. Harapan saya teman-teman guru, khususnya guru-guru yang senior, sudah melaksanakan tugas sebagai guru lebih 5 tahun ke atas, atau teman-teman P3K, teman PNS, kita supaya mendaftar pada program BPP Angkatan 11 sementara proses pendaftaran sekarang. Jadi teman-teman upayakan. Sudah berapa orang yang mendaftar itu, yang sudah menghadap dengan kepala sekolah yang saya tanda tangan. Ini ada 3 orang termasuk Ibu Nur Hayati, Gawati dan Wayan, 3 orang. Saya minta yang lain menyusul. Kemudian dengan Ibu Aminah. Jadi saya tunggu. Harapan saya, dengan banyaknya guru penggerak di sekolah ini, kalau tidak perlu lagi bukan tenaga dari luar. Kalau ada bimbingan atau komunitas belajar yang ada di sekolah ini tidak perlu lagi. Di sekolah kita sudah ada. Lagi orang sudah menjadi pengajar praktik. Alhamdulillah, beliau bisa membimbing guru-guru. Apalagi sekarang ini kita sudah bentuk komunitas belajar. Jadi harapan saya yang bisa membantu itu adalah teman dari calon guru penggerak.
Itu yang lain. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian berhasil, ya ini bukan cuma sekedar ini, tapi ini akan menjadi membawa karir kalian nanti. Kalau kalian nanti diangkat menjadi guru penggerak, jadi pegawai negeri sipil, pertama dalam hal ini kalian sudah punya modal sebagai pengawas, maka diangkat sebagai kepala sekolah. Karena itu harapan saya teman-teman yang belum ikut ini supaya bisa ikut, bisa mendaftar. Dan hari ini mari kita dukung kegiatan diseminasi positif teman-teman itu. Karena waktunya ini terus terang saja, teman-teman yang sudah dalam ruangan ini saya tidak ada yang keluar jangan keluar, karena kita butuhkan waktu sekitar 1 jam 60 menit. Kita bantu mereka ini. Kalau mereka sudah berhasil, insya Allah kalian akan mereka bantu juga nanti. Jadi itu. Oke, terima kasih. Pada dasarnya pada prinsipnya sebagai kepala sekolah sangat-sangat mendukung kegiatan ini. Karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dengan resmi. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beranjak ke pemaparan materi budaya positif. Ya, Bapak Operator ya. Baik, di sini saya sendiri yang akan langsung memaparkan materi. Sebentar akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Tika Puji Dwi Astuti. Kebutuhan manusia ini berdasarkan dari kebutuhan, tindakan manusia itu memiliki kebutuhan tertentu. Menurut peneliti William, kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan, yaitu kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup, kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebebasan, keempat adalah penguasaan, dan yang terakhir adalah ketenangan. Pertama dulu Bapak Ibu, hidup. Jadi di sini kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu secara fisikly. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya kesehatan, rumah, makanan, termasuk pula kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi untuk tetap bertahan. Jadi kalau misalnya terdapat anak ada di sekolah yang kita lihat sedikit dalam tanda kutip nakal, kemungkinan ada dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang tidak tercukupi di diri mereka. Kan sebagai garis besarnya, sebenarnya ini bukan hanya kebutuhan untuk anak-anak kita, tidak kepada kita. Karena ini 5 itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, dan koneksi sosial untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa dari suatu kelompok. Biasa terdapat ada beberapa siswa yang tanda kutip mereka cari-cari perhatian sama guru-gurunya. Ada yang seperti itu. Bisa jadi adik kita yang seperti itu biasa tidak tercukupi atau rasa diterimanya di lingkungan. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini terdiri dari kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan seorang. Biasa di dalam pembelajaran, dalam kelas, biasa anak-anak itu juga mereka ingin berargumen. Jadi, bisa memberikan peluang dalam cara dalam berkelompok atau
ketika mereka sedang tidak setuju dengan yang Bapak Ibu terapkan di dalam seperti itu. Penguasaan. Berharga, perbedaan, pencapaian, hormati. Kadang ini diakui dalam seperti ada kaitannya penghargaan dengan yang Ibu Anissa terapkan. Anak-anak itu setelah melakukan sesuatu diakui, juara ini, ya bintang kelas. Namun penghargaan yang bisa tadi dan serta merta diberikan berupa misalnya yang pintar fisika diberikan hadiah misalnya snack seperti itu. Tidak seperti itu Bapak. Ini diakui dan penghargaannya dalam bentuk penghargaan yaitu Pak ujian boleh di dalam kadarnya, jadi tidak melebihi batas ujian. Selanjutnya tentang kesenangan. Salah satu di antaranya adalah mencari kesenangan, bermain, dan ketawa. Jadi ketika anak-anak sedikit-sedikit ada baiknya tidak mengganggu proses pembelajaran. Biarkan saja mereka bergerak. Bagi saya ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada kasus. Di sini kasusnya adalah saya minta pendapat Bapak Ibu, apakah mereka berada di 5 kebutuhan mana pertama soalnya Ibu Dwi kelas 11 MIPA 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas MIPA 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dwi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira Bapak Ibu ada memiliki tanggapan dari kelima kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi? Dari bertahan hidup, diterima dan kasih sayang, penguasaan, dan yang satunya tadi adalah kesenangan. Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kelima kebutuhan dasar tadi yang dilakukan oleh Doni, kira-kira apa yang tidak didapatkan oleh Doni? Ibu yang angkat tangan boleh raise hand, berikan kesempatan. Sekarang barangkali baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya dari kasus yang sudah Ibu Dwi tadi jelaskan, Pak Doni ini dia kurangnya kebutuhan seperti biologis tadi yang disebutkan yaitu makanan. Dia kurangnya kebutuhan ini mungkin kekurangan dari lingkungan keluarganya, sehingga biasa dia di sekolah seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. baik, terima kasih dari Ibu Sekar. Yang sangat baik Bu, termasuk dalam kurangnya kebutuhan biologis. Ya, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berikan tanggapannya? Zali barangkali? Berikan tanggapan Pak Zali. Sekarang Ibu Dila? Tadi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri. Sedikit memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Kalau ditanyakan kebutuhan apa yang mendasari perilaku siswa tersebut,
Seperti yang kita lihat tadi pada materi, ada yang namanya sikap, manusia atau perilaku, pertahanan diri. Itu ada dibagi menjadi 3, pertahanan untuk hidup. Nah, untuk yang paling tepat pada kasus ini adalah seperti apa dia memenuhi kebutuhan hidup. Di sini ada kasus merampas makanan. Di dalam aspeknya mungkin dari kebutuhan biologisnya untuk mencukupi makanan, sehingga karena dari situ ini di latar belakang mungkin itu seperti yang dikatakan Ibu Sekar tadi, tidak ada atau tidak difasilitasi dalam lingkup keluarga seperti apa membiasakan anak-anak ini untuk diberikan suatu bentuk fasilitas seperti membawa bekal ke sekolah, sehingga ada rasa ingin juga seperti itu tapi dia tidak mendapatkan, sehingga terjadi yang namanya perampasan makanan. Cuma di sini tolong kalau bisa diangkat kasusnya yang masalah-masalah yang lebih urgent ya untuk siswanya. Ya, kalau makanan ini mungkin sudah biasa. Oke, selanjutnya itu untuk sementara. Terima kasih Ibu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ghazali. Memang salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni itu salah satunya adalah bertahan hidup. Selain bertahan hidup juga kadang ada beberapa anak kasus ini mereka senang untuk bersenang-senang. Mereka senang untuk bersenang-senang. Jadi kebutuhan dasar yang mereka, yang anak itu butuhkan yaitu kesenangan dan penguasaan. Jadi dia bisa menguasai walaupun itu barang temannya, dia memang menginginkan untuk menguasai milik temannya tersebut. Selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah pemantau, keempat adalah teman, dan terakhir adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan di dalam diri anak-anak. Selanjutnya kita mulai dari penghukum. Penghukum ini biasanya redaksi bahasanya dalam pembelajaran anak-anak itu seperti patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasa ada itu. Biasa, bahkan saya pun kadang ada seperti itu. Akhirnya kamu selalu saja salah. Kalimat ketiga biasanya pasti selalu yang terakhir selesai. Biasa bahkan saya pun kadang biasa seperti itu di dalam kelas. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Selanjutnya yang kedua adalah buat rasa bersalah. Rasa bersalah ini ditujukan dari pendidik ke didik. Salah satu contohnya yaitu kita mengatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasa seperti itu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Tiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Selanjutnya teman. Nah, posisi teman antara guru dengan siswa ini kadang biasa terjadi. Nah, ketika siswa membuat masalah, lalu gurunya menjawab, ayo bantulah demi bapak ya. Ada kesan membujuk siswa. Maksudnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Biasanya kata-katanya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ketika misalnya anak terlambat, gitu. Namun ada yang untuk diterapkan dalam jangka waktu panjang ketika guru mengambil posisi sebagai teman. Yang pertama, ketika anak itu tidak didukung lagi oleh gurunya, biasa anak-anak berpikiran, saya pikir bapak, ibu adalah teman saya. Mereka tidak termotivasi secara intrinsik untuk melakukan perbaikan di dalam diri mereka. Selanjutnya, sebagai pemantau, biasa bapak ibu di dalam kelas mengatakan peraturannya apa. Ketika anak-anak melanggar aturan, biasa kalau bapak ibu bertanya, ayo peraturannya apa? Itu dalam tanda kutip dalam faktor pemantau. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau pemantau ada indikator-indikator redaksi yang seperti ini. Selanjutnya,
Yang terakhir adalah manajer. Oke, manajer ini adalah mempersilahkan murid tanggung jawabkan perilakunya. Murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Satu contohnya seperti ada kaitannya dengan materi yang dijelaskan oleh Ibu Anissa tadi tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Redaksi bahasanya biasa apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang tadi kita dijelaskan oleh Ibu Anissa. Selanjutnya yang kedua, apa kamu meyakininya? Misalnya seorang siswa kita terlambat, keyakinan kelasnya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolahnya, dia harus datang sebelum jam 7 pagi. Nanti gurunya bertanya, apakah kamu meyakininya? Jadi siswanya nanti menjawab, ya, meyakini. Ya, kalau begitu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi posisi manajer ini adalah mengarahkan siswa untuk menyadari apa kesalahan yang telah dia lakukan dan apa progres kebaikan yang bisa dia rencanakan atau dia lakukan yang membuat dia termotivasi secara intrinsik. Jadi tidak ada faktor luar yang mempengaruhi, tidak ada bentuk penghargaan, tidak ada bentuk dukungan seperti teman tadi, tidak ada. Jadi dengan menggunakan posisi manajer, anak-anak itu lebih termotivasi secara intrinsik, lebih tergerak hatinya. Nah, kasih bahasanya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang diperhatikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan yang tepat. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pertama dalam menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah proses mengubah si gagal anak-anak ketika melakukan kesalahan menjadi posisi yang sukses dengan cara tidak identitas gagal mereka. Jadi kita untuk membantu, membimbing anak-anak dalam menemukan identitas suksesnya. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Ya, salah satu redaksi bahasanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan bisa menyelesaikan ini secara bersama. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan validasi tindakan yang salah, jadi kita menanyakan mereka tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, seperti itu. Keterkaitan antara materi yang dijelaskan pertama tadi oleh Ibu Anissa dan materi yang kali ini yang saya jelaskan itu semuanya saling berkait. Validasi tindakan yang salah yaitu setiap perilaku berupaya untuk memenuhi setiap kebutuhan. Jadi guru itu bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran stimulus aktif. Selanjutnya ini adalah menanyakan keyakinan. Dalam poin menanyakan keyakinan yaitu kita paham bahwa pada dasarnya anak-anak itu harus termotivasi secara internal. Jadi tidak ada faktor luar atau motivasi eksternal yang mempengaruhi perubahan laku ataupun perubahan psikologis seorang anak. Jadi ketika saat perilaku itu telah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakan mereka yang salah. Bapak Ibu, selanjutnya saja penyampaian dari saya selaku salah satu CGP Angkatan 9 di unit kerja SMA Negeri 2 Kasimbar. Balikan ke Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kami selaku CGP Angkatan 9 di SMA Negeri 2 Kasimbar. Selanjutnya, bila ada materi
yang telah kami paparkan tadi, yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau misalkan yang ingin kita diskusikan, waktu dan tempat kami silakan. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat kembali slide yang mana yang ingin Bapak Ibu perjelas, akan disilakan. Bapak Ibu, ya, kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta Pak Bilat. Saya mau tanya itu mengenai apa tadi itu, siswa berubah demi Bapak. Coba dikasih kembali dulu. Atau bantulah demi Bapak. Ini masalah apa kira-kira? Asli. Apakah masalah siswa itu sendiri atau masalah temannya maksudnya sini? Teman dengan temannya siswa di kelas itu. Kita terlalu mengikuti tadi. Maksudnya posisi guru sebagai teman ya. Kalau saya sepengalaman saya tadi saya pikir itu siswa yang bermasalah diminta oleh guru berubah demi Bapak. Jadi di sini saya berpikir bahwa guru yang terancam di sini. Dalam hal ini mungkin terancam posisinya guru karena siswa ini tidak ada yang mau berubah. Ya, saya minta tadi penjelasannya. Oke, tadi karena minta maaf saya tadi ada balas apa namanya WA-nya. Jadi saya tidak perhatikan, saya cuma sempat dengar tadi, ayolah, ayo bantulah demi Bapak. Jadi saya pikir, aduh, guru yang terancam di sini karena ini bermasalah. Jadi itu bisa dijelaskan kembali ini. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Sedikit saya perjelas ya Bapak. Ini posisi, ada 5 posisi kontrol Pak. Yang pertama, ini jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru Pak. Jadi yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ya kan Pak bilang teman. Kalau di sini Pak, ini maksud dari teman ini posisi seorang guru. Jadi posisi seorang guru itu dengan siswanya dia sebagai teman. Nah jadi kadang-kadang kan kalau kita biasanya di luar sekolah, biasanya kan kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini tanpa kita sadari. Jadi ini menandakan bahwa posisi kita dengan guru itu sebagai seorang teman. Nah jadi di sini ada kata-katanya itulah ayo bantulah demi Bapak ya. Biasanya ketika kita menawarkan meminta bantuan seorang siswa kan manusia yang tidak terlepas dari bantuan dari orang lain. Biasanya kita juga membutuhkan bantuan dari siswa. Ketika kita menggunakan kata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, berarti kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang teman. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Ibu Tika, disilakan Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah merespon paparan materi kami. Ya, posisi teman di sini seperti yang Ibu Anissa utarakan tadi, bahwa posisi antara guru dengan siswa itu hubungannya teman. Ya kalau bahasanya kita mungkin agak-agak bestie begitu barangkali Pak. Bestie. Jadi guru ini jadi temannya siswa. Jadi siswanya berbestilah dengan gurunya. Jadi posisi ketika siswa itu melakukan kesalahan, jadinya gurunya ayo bantulah demi Bapak ya, maksudnya supaya kamu tidak membuat kesalahan, dibujuk dalam tanda dibujuk oleh gurunya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, seperti membuat hubungannya ini dekat. Memang hubungan teman ini dekat antara siswa dengan guru, namun ada memang kekurangan dari posisi kontrol ini. Itu saja saya Pak. Oke, selanjutnya kepada Bapak Rikudin. Bapak Kapten.
minta kue dari tadi. Emang mau dilipat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengikuti nasi dan dengan budaya positif, tentunya setelah kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan kaitan dengan perilaku yang positif maupun yang buruk yang jadi pada siswa kita, tentunya kita menyimak dari apa yang merupakan bagian dari budaya positif. Memang ini bukan hanya ditujukan pada siswa. Pada prinsipnya ini ditujukan juga kepada guru dalam hal bagaimana membangun budaya positif dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan menjadi iklim yang baik, ya, positif dalam hal penerapannya. Nah, tentunya di sini kalau kita melihat kalau kita melihat dari yang disampaikan tadi, tentunya sebenarnya kita harus berangkat dari apa yang kita lakukan sebagai guru. Di sini ada 5, ya, ada 5 yang 5S yang harus kita lakukan. Minum, ya kan? Kemudian sapa, salam, sopan, santun, ya kan? Itu dalam hal menjaga kebersamaan. Nah, tentunya di sini juga saya sebenarnya di budaya positif ini memang sesungguhnya harus kita implementasikan dalam keseharian kita di sekolah, khususnya bagi guru ini. Jadi bukan hanya terkesan kita hanya fokus memberikan contoh kepada siswa, tapi pada dasarnya kita harus menunjukkan bagaimana prakteknya yang harus kita lakukan secara pribadi sebagai guru itu harus muncul. Dalam hal ini bagaimana membiasakan budaya positif yang baik, yang punya iklim positif juga, sehingga barangkali saya mudah-mudahan dengan adanya beberapa teman guru yang sudah mengarah kepada calon guru penggerak, tentunya bisa menciptakan budaya-budaya positif yang betul-betul tergambar dalam keseharian kita. Karena memang terus terang kalau kita melihat dari pergerakan yang terjadi pada siswa kita, khususnya dalam keseharian kita di kelas, memang terus terang dituntut sebenarnya kepada guru bagaimana berperan untuk bisa menyatukan siswa itu kepada diri kita sebagai guru. Karena kenapa? Karena jika kita menunjukkan arogansi kita di dalam mengajar maupun mendidik siswa, maka itu akan mengurangi simpatisan siswa itu kepada guru itu sendiri. Makanya kita memang muncul dari diri kita sebagai guru, ya. Saya kira barangkali supaya ini juga bukan hanya kita fokus pada siswanya, tapi kita tunjukkan budaya positif ini kepada guru, nah, khususnya dalam hal bagaimana sering menyapa, ya. Ini saya lihat budaya ini belum muncul di sekolah kita, khususnya di lingkungan kita sebagai guru. Bagaimana kita harus memberikan contoh kepada siswa, tapi prakteknya yang kita lakukan itu terhadap kita sebagai tenaga pendidik itu menunjukkan budaya-budaya positif
sebagai kebiasaan yang harus dilakukan di sekolah ini. Jadi melalui kegiatan ini barangkali bisa memberikan cara berpikir kita untuk bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif, sehingga akan tergambar kita sebagai guru yang memang betul-betul bisa digugu oleh siswa itu sendiri. Jadi barangkali itu upaya dari saya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pencerahan kembali dan bisa kita lakukan setiap hari. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas respon, masukan, dan dukungan untuk kami calon guru penggerak ini. Sebenarnya memang budaya positif itu sudah apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah masuk dalam materi yang pernah kita pelajari, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingwadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi di depan sebagai panutan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dukungan. Jadi seperti sudah selaras dengan apa yang Bapak Syarifuddin tadi utarakan. Mungkin Ibu Anissa ada masukan? Saya hanya sedikit terima kasih kepada Bapak atas segala masukannya. Semoga dengan ini kita tidak hanya menerapkan budaya positif ini kepada siswa, tetapi juga di antara rekan-rekan kita sesama guru. Jadi saja dari saya, mungkin ada sedikit ada tambahan lagi dari teman-teman. Silakan kepada Bapak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk di sini mungkin saya lebih cenderung bertanya. Ada bentuk pengaplikasian. Tolong di slide disayang dan rasa diterima. Itu. Sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan dan hubungan koneksi sosial. Jadi melihat realita, apa siswa cenderung lebih memilih tidak masuk atau apa. Ini hasil survei dan pengamatan di saya pribadi. Ada hal-hal yang mereka tidak dapatkan di sini, seperti aspek kasih sayang yang telah dijabarkan ini. Hingga siswa tersebut merasa tolak. Kalau dalam teorinya itu ada namanya sosiometri, melihat seperti apa siswa yang diterima di kelas dan siswa yang tidak diterima. Paling banyak yang menerima dan paling sedikit yang menolak. Ada juga kebalikan, yang paling banyak yang menolak dia, ada juga yang sedikit menerima dia. Pertanyaan saya, seperti apa peran kita? Ini kan konsepnya semua mengarah kepada guru. Seperti apa menciptakan lingkup ruang belajar yang lebih menyenangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa yang didasari oleh melihat tugas perkembangan siswa tersebut. Ini kan sudah dijabarkan semua. Jadi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai guru praktek atau aksi nyatanya dalam menindaki atau menyikapi kebutuhan-kebutuhan siswa seperti itu. Mungkin di kelas dia merasa tertolak, sehingga mungkin sering dikasih keluar, sehingga menjadi budayanya, setiap hari akan dikasih keluar, setiap hari akan dikasih keluar. Saya tidak masuk, kenapa dikasih keluar? Saya tidak masuk, dikasih keluar. Nah ini kapan selesainya? Kan begitu. Ya. Ketika itu terus yang mendasari pemikirannya, ya otomatis secara psikologi 5 kali saja kebiasaan seperti itu akan menjadi kebiasaan. Hal-hal yang berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan sehingga tidak ada lagi motivasi belajar. Jadi mungkin
pertanyakan apa aksi nyatanya untuk mungkin ada edukasi kita sebagai tenaga pendidik untuk menghadapi masalah tersebut. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih atas responnya dari Pak Ghazali. Saya sedikit menambah. Saya mendengar pernyataan atau pertanyaannya dari Pak Ghazali tadi, mendapat materi sedikit tentang sosiometri. Jadi itu ilmu yang belum saya dapat sebelumnya. Ketika siswa yang tidak pernah masuk atau masuk tapi dikasih keluar, masuk dan dikasih keluar begitu terus secara berturut-turut 5 kali, begitu Pak Ghazali ya. Aksi nyata yang dilakukan oleh guru itu salah satunya ada di segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi biasanya guru akan memanggil siswa tersebut secara personal atau individu, karena biasanya siswa itu ketika dipanggil dan dimarahi di depan teman-temannya pasti akan merasa malu. Jadi ini yang pertama, menstabilkan identitas. Stabilkan dulu identitasnya dengan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelasnya kita? Apakah kalau terlambat atau tidak membawa tugas, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Setelah itu baru kita bergeser ke validasi tindakan yang salah. Namun Bapak Ibu, 3 tahapan ini bisa tidak berurutan dilakukan, atau bisa Bapak Ibu memulai dari menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelasnya kita dulu, atau menanyakan keyakinan bagaimana pendapatmu tentang keyakinan kelas kita, seperti itu. Jadi diberikan kan berupa 3 restitusi dengan menanyakan, stabilkan identitas dulu supaya kita memulihkan kembali rasa percaya diri mereka. Selanjutnya kita berikan tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi di situ kita memproses apa saja tindakan yang sudah dia lakukan, dan itu masuk kategori dalam tanda kutip salah. Jadi kita di situ mengubah dari pemikiran, mengubah kesalahan menjadi identitas sukses. Terakhir kita berikan mereka keyakinan. Itu mungkin ada tambahan dari Ibu Anissa. Sedikit saya tambahkan, selain dari aksi nyatanya yang harus kita lakukan ini adalah segitiga restitusi, mungkin di sini kita kolaborasi ya. Jadi hal yang paling penting itu adalah kolaborasi antara guru misalnya yang mengeluarkan adalah guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, dan yang paling penting adalah guru BK. Jadi kita harus membangun kolaborasi yang baik dengan melakukan segitiga restitusi ini. Jadi seperti itu ketambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ghazali. Terima kasih, ini luar biasa, ini materinya sangat membangun, lebih memberikan pencerahan lagi kepada kita tenaga pendidik. Jangan sampai kita stuck dalam memberikan atau membuat edukasi pembelajaran sehingga siswa ini telah suasana nyaman. Jadi berarti dalam hal ini kita harus hubungkan bahwa tidak ada sekat siswa dan guru ya, seperti apa yang dipaparkan tadi. Jadi misalkan siswa itu dijadikan sebagai sahabat dalam, tetap ada kontrolnya ya, untuk itu sehingga tercipta situasi nyaman. Terima kasih atas jawabannya. Sudah itu saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi ya yang ingin diketahui oleh teman-teman atau ada pertanyaan atau tanggapan, disilakan. Baik, karena sudah tidak ada lagi tanggapan, masukan dan sebagainya, selanjutnya kegiatan diseminasi budaya positif ini
kembalikan kepada kepala sekolah. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ibu yang saya hormati, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah waktunya ikuti kegiatan teman-teman guru penggerak CGP Angkatan 9. Insyaallah menyusul Angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya menyimak materi yang ada ini adalah diseminasi tentang nyata budaya positif. Jadi, apa kebiasaan kita di sekolah ini yang bagus, mari kita tumbuh kembangkan. Jadi bagaimana kita punya kedekatan dengan siswa, kita menyapa siswa, kasih bahasa yang bagus. Siswa itu juga manusia. Jadi sekalipun kita ini guru, orang yang sebagai orang tua, mana kita memberikan contoh yang terbaik kepada kita punya anak-anak. Anak-anak itu punya harga juga. Jadi dilayanilah mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita bentak seperti hewan ya. Jadi mana kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya dan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Itu. Kita sebagai guru itu orang yang digugu dan yang ditiru. Semua perlakuan kita ditiru oleh anak-anak. Jadi kalau itu namanya bagus, budaya itu kita kembangkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Saripudin tadi, kita ketemu saling menyapa, kita ajak anak-anak. Kalau saya kemarin tugas di Tinambah Selatan tahun 2012, selesai upacara bendera itu, anak-anak semua salaman. Nanti hilang itu budaya itu ketika ini corona hilang itu. Jadi saya senang sekali. Jadi saya sebagai kepala sekolah, sebagai orang tua hanya menunggu di ruang guru. Ketika datang guru, assalamualaikum, pakai set, datang di ruangan saling menyapa. Artinya kita orang itu bukan butuh dihargai, tapi senang juga seperti itu. Artinya guru-guru itu ramah. Jadi jangan cuma kita lewat depan orang tua. Jadi itu kita kembangkan budaya seperti itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka anak-anak akan mengikut kita. Jadi, kemudian ini budaya positif ini juga ya, apel pagi nih, ini juga budaya positif ini. Apa tujuannya itu kita laksanakan apel pagi? Tujuan yang pertama, kita silaturahmi antara guru dengan pimpinan, kita menjalankan disiplin. Yang kedua, ketika kita masuk di kelas, tidak ada lagi yang lambat. Kemarin setelah saya tidak buat itu apel, ada yang masuk jam 7:30, ada yang masuk jam 8. Siswa sudah lama di kelas, gurunya belum datang. Tapi setelah dibikin apel pagi seperti ini, alhamdulillah, tidak ada lagi siswa yang berkeliaran. Setelah apel, karena guru sudah siap, apel siswa langsung masuk dalam kelas itu. Jadi itu budaya positif, tolong kita mau kembangkan, jangan sampai kita hilangkan seperti itu. Teman-teman sekalian. Jadi terima kasih sekali ucapkan atas supportnya teman-teman sekalian terhadap teman kita yang mengikuti kegiatan ini. Saya minta kalau ada kegiatan seperti ini Pak, tolong dibantu Kegiatan seperti ini kita luangkan waktu untuk membantu program mereka. Kalau mereka lulus, alhamdulillah kita senang juga. Tambahlah kita punya ilmu di sekolah ini. Saya tidak bingung lagi baca lagi narasumber. Sudah ada 3 orang di sekolah ini. Jadi kita sudah saling mengisi teman-teman yang lain bertanya kepada mereka. Jadi itu. Oleh karena itu, terima kasih juga mereka yang siapkan konsumsi ini dari tadi. Itu untuk kopinya juga belum ada. Oke, terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan diseminasi budaya positif atau aksi nyata budaya positif ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi budaya positif dari Aksi Nyata Modul 14. Sekian dan terima kasih.